sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Siapa tadi yang paling awal datangnya? Zio. Oke, bagus. Silahkan Zio yang pimpin doa teman-teman Zio. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Baca doa dimulai. Pembelajaran pada hari ini. Ya, bagaimana keadaan anak ibu hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Sehat ya? Ada yang kurang sehat? Enggak. Alhamdulillah. Berarti yang hadir ke sekolah memang harus sehat. Apalagi kita sekarang dalam masa pandemi. Jadi kalau memang ada yang kurang sehat, itu sebaiknya di rumah saja. Dan selama kita dalam masa pandemi ini, anak-anak ibu harus selalu memperhatikan 3M. Ya, apa yang pertama? Katanya pansel, menjaga jarak. Yang kedua, siapa? Zio, memakai masker. Yang ketiga, mencuci tangan. Betul sekali. Jadi jangan lupa 3M ya. Jadi selama masa pandemi ini. Nah, pada hari ini, pada pembelajaran, anak ibu boleh pakai salah satu, mau pakai face shield atau pakai maskernya saja. Ya, ibu kebawahin dulu masker ibu. Ya, jadi ibu pakai face shield. Oke, supaya suaranya juga lebih jelas. Dan hari ini semuanya hadir. Ada hadir semuanya. Coba ibu lihat, aku datang ke pulangnya dulu ya. Oh ya, berarti lengkap semuanya hadir pada hari ini. Berarti anak ibu semuanya sehat-sehat, dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Nah, supaya lebih semangat pada hari ini, kita nyanyikan dulu lagu nasional kita, lagu Garuda Pancasila. Semuanya siap? Siap ya? Mana suaranya? Semuanya siap? Siap. Semangat. Coba berdiri nak, berdiri supaya lebih semangat dalam itu menyanyikan lagunya. Oke, semuanya dalam posisi siap untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Enak ya? Semuanya. Siap semuanya? Keluarkan suaranya. Patriot program
menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Jadi ibu harapkan dengan selalu menyanyikan lagu nasional itu, anak-anak ibu bisa lebih mencintai tanah air kita Indonesia dan juga semangat nasionalismenya lebih berkorban untuk tanah air kita Indonesia. Ya, baiklah, selanjutnya kita ada kegiatan literasi, yaitu tentang menceritakan pengalamanmu kerja bakti di lingkungan rumahnya. Ada yang pernah ikut kerja bakti? Siapa yang pernah ikut kerja bakti di lingkungan rumahnya? Bagus, Iksan, siapa lagi? Yang lain gimana? Yang lain? Aksel juga pernah? Bagus. Nah, sekarang siapa yang mau bercerita tentang kegiatan kerja bakti di lingkungan rumahnya? Ayo, siapa yang mau? Bagus, Iksan. Silakan, Iksan. Yang lainnya menyimak ya penampilan dari Iksan menceritakan pengalaman pribadi tentang kerja bakti. Yang lainnya silakan disimak temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang kerja bakti di lingkungan rumah saya. Pada hari Minggu, saya dan keluarga bersemangat untuk bergotong royong di lingkungan rumah. Lalu saat itu bapak-bapak menolong membersihkan, memperbaiki jalan dan membersihkan selokan. Anak-anak membantu mencabut rumput dan ibu-ibu membantu memasak. Setelah siap kerja bakti, kami mengambil nasi kotak kami dan makan di rumah. Karena sekarang mungkin masih masa pandemi ya, Iksan? Oke, berarti kerja baktinya mengikuti protokol kesehatan, makanya makan di rumah. Oke, bagus. Silakan lanjutkan, Iksan. saat kami makan bersama di rumah, kami merasa senang karena lingkungan rumah kami sudah bersih kembali. Iya, bagus. Oke. Udah, Iksan? Ya, tutup dulu, Nak. Segitu saja cerita tentang kerja bakti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk Iksan. Ya, Iksan bagus sekali. Iksan udah percaya diri, tampil di depan aja itu udah hebat sekali. Dia udah mau menceritakan tentang pengalamannya kerja bakti di lingkungan rumahnya. Nah, dari kegiatan yang dilakukan Iksan tadi, apa saja informasi yang kamu dapat? Yang tahu silahkan angkat tangannya. Ayo, dari cerita Iksan. Oke, Aksel. Bapak-bapak membersihkan selokan serta memperbaiki jalan. Ih, bagus, hebat Aksel. Bapak-bapak membersihkan selokan dan juga memperbaiki jalan yang rusak. Apalagi informasi yang kamu dapat? Zio. Ibu-ibu memasak untuk makanan orang yang kerja bakti. Luar biasa sekali, Zio, betul. Ibu-ibu membantu memasak untuk bapak-bapak dan anak-anak yang sedang melaksanakan kegiatan kerja bakti. Hebat. Siapa lagi yang mau memberikan informasi tadi apa yang disampaikan oleh Iksan? Ayo, yang lain semangat. Apa nak? Anak-anak membantu bapak-bapak untuk mencabut rumput yang sudah tinggi. Bagus, berarti menyimak anak-anak membantu mencabut rumput yang tinggi-tinggi. Betul sekali. Ayo, anak ibu yang perempuan, ada yang mau disampaikan? Ayo nak, jangan malu-malu, harus percaya diri. Ya, kita sampaikan apa yang udah ditampilkan oleh teman-teman oleh Iksan tadi. Ya, ayo lebih konsentrasi, lebih semangat lagi nanti. Jadi tadi betul yang disampaikan oleh beberapa teman, ada membersihkan selokan, ada mencabut rumput, memperbaiki jalan, terus memasak, ya bagi ibu-ibu. Itu betul sekali disampaikan oleh teman-teman tentang kegiatan kerja bakti di lingkungan rumah. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang kegiatan kerja bakti ini. Nah, sampai di situ ada lagi anak ibu yang mau menyampaikan? Sudah cukup. Nah, baiklah, supaya lebih semangat pada hari ini sepertinya agak masih kurang semangat ini. Ibu mau berikutnya kamu melaksanakan
berdiri, kita tepuk COVID. Ya, nggak apa-apa. Ayo, Rian, tepuk COVID. Cuci tangan. Pakai masker. Jaga jarak. Yes, yes, yes. Bisa? Bisa. Ayo lebih semangat. Jadi kita pembelajaran hari ini itu bisa berjalan lancar kalau semangat. Kita sekali lagi tepuk COVID supaya kamu selalu ingat protokol kesehatan dimanapun kamu berada. Ya nak ya? Tepuk COVID. Cuci tangan. Pakai masker. Jaga jarak. Yes, yes, yes. Oh, hebat-hebat anak ibu. Silakan duduk semuanya. Baiklah. Nah, di pembelajaran sebelumnya itu kita udah juga banyak sekali yang sudah kita pelajari. Apa saja yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya? Ayo, oke Axel. Hak dan kewajiban. Bagus, hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban apa sih yang kita pelajari di pelajaran sebelumnya? Angkat tangan, nak. Ayo, siapa yang bisa? Hak dan kewajiban di sekolah. Bagus, hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Apa saja hak dan kewajiban di lingkungan sekolah? Siapa yang masih ingat? Harusnya ingat nih, karena setiap hari kamu kerjakan. Ayo, siapa? Ayo, Ihsan. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah itu termasuk kewajiban atau hak itu, Ihsan? Kewajiban. Kewajiban. Pintar. Apa lagi? Ayo, ayo yang lain. Ayo, Axel, apa Axel? Kasih sayang guru. Mendapatkan kasih sayang guru. Bagus. Itu masuk hak atau kewajiban? Hak. Hak kita sebagai seorang pelajar. Bagus sekali. Ya, Zio. Mendapatkan ilmu dari guru. Mendapatkan ilmu dari guru. Benar. Itu masuk hak atau kewajiban? Hak. Itu termasuk hak. Betul sekali. Pintar, Zio. Ya, Atika. Mendapat lingkungan yang bersih. Mendapat lingkungan bersih. Betul. Itu hak atau kewajiban? Hak kita. Ya, betul sekali. Tadi yang sudah anak-anak ibu sampaikan. Ya, tentang kewajiban dan hak di lingkungan sekolah yang sudah anak-anak ibu sebutkan tadi. Seperti kewajiban kita membuang sampah pada tong sampah, bisa kewajiban kamu memakai seragam sekolah, terus ada hak juga, hak mendapat kasih sayang, hak mendapatkan ilmu, ya, itu yang kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Nah, sebelumnya kita juga udah ada belajar apa lagi materi kita sebelumnya itu? Pembelajaran sebelumnya, Ihsan? Wawancara. Pintar Ihsan tentang wawancara. Apa itu yang dimaksud dengan wawancara? Apa itu? Ya, Axel. Kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan sesuatu informasi. Hebat sekali. Kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi. Jadi ada wawancara dan juga ada narasumber. Nah, hari ini nanti kita juga akan melanjutkan pembelajaran itu. Nah, apa saja pembelajaran kita hari ini? Nah, nanti anak ibu akan tahu lebih lanjut. Perhatikan lagi layar ibu ke depan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak ibu perhatikan ke depan layar ibu. Nih, yang pertama nanti anak ibu bisa menghargai kewajiban dan hak warga masyarakat. Nanti ada video yang ibu putarkan. Nanti anak ibu bisa menghargai kewajiban dan hak warga masyarakat. Yang kedua, nih nanti anak ibu bisa menunjukkan sikap disiplin dalam penugasan, dalam menyelesaikan tugas. Nanti anak ibu tunjukkan bagaimana sikap disiplin. Lalu nih yang ketiga, nanti tujuan pembelajaran kita hari ini mengkategorikan perilaku-perilaku yang menunjukkan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat. Nah, mengkategorikan. Ada yang tahu apa itu mengkategorikan? Ada yang tahu? Belum? Nah, mengkategorikan itu nanti kamu mengelompokkan mana yang termasuk perilaku menunjukkan kewajiban dan mana yang hak dalam warga masyarakat sebagai warga masyarakat. Ya nak ya? Itu nanti mengkategorikan. Berikutnya yang keempat. Nih, menyajikan hasil kategori pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat. Jadi nanti kamu akan ada itu permainan kartu. Nanti kamu sajikan itu mana yang tergolong kewajiban dan mana yang hak sebagai warga masyarakat. Oke, berikutnya yang kelima.
pertanyaan untuk wawancara. Nah, membuat daftar pertanyaan ini nanti kamu melalui diskusi. Jadi nanti kita ada diskusi kelompok. Enak ya? Oke, berikutnya nih, menyimpulkan informasi dari seorang tokoh. Jadi nanti siapa tokoh yang kamu wawancari, kamu simpulkan informasi apa yang kamu dapat. Ya. Oke, yang ketujuh, berikutnya nih, melakukan wawancara. Semuanya siap melakukan wawancara? Siap. Alhamdulillah, karena materinya udah Ibu sampaikan kemarin itu, maka semuanya harus siap melakukan wawancara. Ya, nanti dengan bahasa yang sopan, dengan santun, dan nanti dari daftar pertanyaan yang sudah kamu buat sebelumnya. Ya. Oke, berikut terakhir nih, membuat laporan wawancara. Jadi kamu nanti ada membuat laporan wawancara. Apa yang sudah kamu lakukan dalam wawancara, nanti kamu buat laporannya di LKPD yang Ibu sediakan. Semuanya bisa? Semuanya siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Nah, berarti anak Ibu harus semangat, ya. Oke, supaya lebih semangat pada pembelajaran hari ini, Ibu ada video dulu. Mau lihat video? Mau. Dan jangan lupa selama pembelajaran maskernya tetap dipakai. Boleh salah satu, boleh mau pakai masker, boleh mau pakai face shield, boleh. Ibu pakai face shield karena Ibu banyak berbicara, nanti suara Ibu kurang terdengar kalau pakai masker, makanya Ibu pakai face shield. Ya. Oke, sekarang perhatikan video yang akan Ibu putar. Enak ya? Jadi video ini tolong anak Ibu perhatikan dengan sungguh-sungguh. Video apa ini? Tentang apa ini? Nah, diperhatikan. Bob berencana untuk menjenguk Danang di rumahnya. Mereka berkumpul di rumah Bob setelah terlebih dahulu ganti baju pulang sekolah. Ya, jelas ya. Nah, ini tentang pelaksanaan kewajiban dan hak warga masyarakat. Diperhatikan video. Maaf ya, aku terlambat. Tadi ada yang memarkir mobilnya di depan pagar rumahku, jadi aku nggak bisa lewat. Iya, nggak apa-apa Lola. Aku juga baru sampai kok. Yuk masuk. Hai Pipo, hai Luna. Sore Tante, Tante mau pergi kemana? Tante teh mau pergi ke kelurahan ini, mau ngurus perpanjangan KTP. Ayo atuh, silakan kalian masuk aja. Wah, ada Pipo sama Lula ini. Sini keluar. Makasih Tante. Permisi ya. Ada Kak Pipo sama Kak Lula. Hai Mini, kamu lagi ngapain? Kok bawa banyak baju sih? Ini, di sekolahku lagi ada kegiatan bakti sosial. Jadi, aku lagi ngumpulin baju layak pakai yang mau disumbangin. Kak Pipo sama Kak Lula mau pergi kemana bareng Kak Bob? Kita mau pergi menjemput Danang nih di rumahnya. Kalian membawakan catatan pelajaran hari ini. Wah, asik banget. Aku mau ikutan juga dong. Ngapain kamu anak kecil ikut-ikut? Kamu juga lupa aja. Nggak boleh gitu Bob sama adikmu. Yang baik dong cara ngomongnya. Oh, iya deh. Maaf ya Mini. Tapi kamu di rumah A aja ya. Ibu-ibu di rumah. Ya udah deh. Nah gitu dong. Kita mau naik apa ya ke rumah Danang? Naik bis aja gimana? Jarak ke rumah Danang kan lumayan jauh. Boleh juga tuh. Kata ibuku, boleh pergi naik kendaraan umum asal pulangnya nggak terlalu malam. Kita berangkat sekarang aja kalau gitu, supaya kita bisa pulang 10 malam. Suara dari mana itu? Wah, ini pasti Mini. Ini. Kenapa? Kan aku lagi kerjain PR. Jangan nyetel musik terlalu kencang. Nanti kamu mengganggu tetangga kita. Oh, begitu ya? Maaf ya. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Untung kita dapat tempat duduk. Kamu jangan mau sampai sembarangan di dalam kendaraan, Bon. Iya, maaf. Bol, ayo berdiri. Kita kasih kursi kita ke ibu dan nenek itu. Ibu, nenek. Mau sampai nih, nanti kita turun di halte depan ya. Yeay, aku udah lapar nih.
Semoga Danang punya makanan di rumahnya. Bol. Hai teman pintar. Dari cerita Pipo, Lula, dan Bol tadi, mari kita belajar tentang apa itu hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Pipo, jelasin dong apa itu kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban dan hak merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan harus dijalankan secara seimbang. Artinya, kewajiban sebagai warga masyarakat yang dapat kita temui di video lainnya. Pertama, membantu teman yang memerlukan bantuan. Seperti Pipo, Lula, dan Bol yang membawakan catatan untuk Danang yang lagi sakit. Ia sekaligus pergi menjenguk Danang. Selain itu, juga membantu warga masyarakat yang terkena Untuk bertutur kata dengan sopan dan santun. yang gak kalah penting juga nih, kita harus menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. Jangan mencoret-coret fasilitas umum atau membuang sampah sembarangan. Apa sih manfaatnya kalau kita jalanin kewajiban kita, Pipo? Banyak Lula. Pertama nih, hidup kita menjadi tentram. Lalu akan terjalin juga silaturahmi yang baik. Selain itu, kita jadi punya sikap peduli dengan sesama kita. Dan lingkungan kita menjadi bersih dan nyaman di tempat ini. Sekarang mari kita bahas tentang hak. Hak sebagai warga masyarakat merupakan sesuatu yang kita terima sejak lahir. Apa saja hak sebagai warga masyarakat yang bisa kita temukan dari cerita Pipo, Lula, dan Bol? Pertama, kita berhak mendapatkan pelayanan sebagai warga masyarakat. Seperti mendapatkan akte kelahiran, mendapatkan KTP setelah berumur 17 tahun, dan kartu keluarga setelah menikah. Kita juga berhak mendapat perlindungan dan rasa aman. Ini ditunjukkan dengan adanya polisi yang ditugaskan mengawasi di berbagai tempat. Selain itu, warga masyarakat berhak untuk menyampaikan pendapat. Seperti aku, yang tadi menyampaikan pendapat untuk naik bis ke rumah Danang. Dan juga kita berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan bergaul dengan warga masyarakat lainnya. Nah, selain kita mempunyai hak, kita perlu menghargai hak orang lain sebagai warga di lingkungan masyarakat. Seperti contoh berikut ini. Yang pertama, memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih membutuhkan saat naik kendaraan umum, seperti ibu hamil dan orang yang lanjut usia. Kedua, tidak menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Contohnya, trotoar kan berfungsi untuk menjamin keamanan pejalan kaki. Untuk itu, warga pengguna kendaraan bermotor tidak boleh mengendarai kendaraannya di trotoar karena dapat mengganggu hak pejalan kaki. Begitu juga untuk memarkir motor atau mobil atau menjadikan trotoar sebagai tempat berdagang. Yang ketiga, jangan mengaktifkan barang elektronik dengan suara keras dan tidak menggunakan kendaraan bermotor yang mengeluarkan suara yang berisik, seperti Mini tadi nih. Dan yang terakhir, kita seharusnya menghargai pendapat orang lain. Wow, aku jadi melihat banyak hal kecil yang selama ini aku belum lakuin. Iya nih, aku juga. Kita sama-sama belajar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ya, tadi anak ibu sudah memperhatikan video yang ibu tampilkan di layar di depan. Enak ya? Ada diperhatikan videonya tadi dengan sungguh-sungguh? Ada. Nah, kalau ada, apa saja tadi yang ditayangkan atau ditampilkan di dalam video itu? Tentang apa tadi yang ditampilkan dalam video tersebut? Ayo, ayo siapa? Hak dan kewajiban kita sebagai apa? Sebagai warga sekolah kah? Sebagai warga masyarakat? Atau sebagai apa? Iya, betul sekali, Dikta Kesha. Itu menceritakan tentang kewajiban dan hak kita sebagai warga masyarakat. Nah, dari video tadi, apa saja yang termasuk ke dalam kewajiban kita sebagai warga masyarakat? Ayo, apa tadi dalam video itu? Ya, bagus Dio. Sampah sembarangan. Bagus, tidak boleh membuang sampah sembarangan karena itu nanti bisa mengganggu masyarakat yang lainnya. Ya, selain itu kalau kita buang sampah sembarangan itu apa lagi nanti bisa dampaknya? Banjir. Bagus, banjir. Ya. Oke, apa lagi selain yang disampaikan Zio? Apa lagi kewajiban kita sebagai warga masyarakat? Ya. Kita tidak boleh memakai air
Bagus, pintar. Kita tidak boleh memakai fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Betul. Apa lagi? Ayo. Bagus, Iksan. Kita tidak boleh berdagang di trotoar. Kita tidak boleh berdagang di trotoar. Betul sekali yang disampaikan oleh Iksan. Kita tidak boleh berdagang di trotoar. Lalu apa lagi? Selain itu, kewajiban kita. Ayo, apa Aksel? Tidak boleh mencoret-coret di fasilitas umum. Oh, betul sekali. Tidak boleh mencoret-coret fasilitas umum. Betul ya. Itu kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Nah, tadi ada juga kalau kita naik bus, itu kalau ada orang yang hamil, ada orang yang sudah tua, itu kita sedang duduk. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam video tadi? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Ayo, siapa? Zio? Kita harus memberinya tempat duduk. Iya, kita harus memberikannya tempat duduk. Enak ya? Nah, itu tadi kewajiban. Sekarang haknya lagi. Apa saja hak kita sebagai warga masyarakat? Nah, apa hak kita sebagai warga masyarakat? Ya, San. Menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat, betul. Jadi kita harus menghargai pendapat orang lain. Ya, jadi orang lain itu boleh menyampaikan pendapatnya, asalkan menyampaikannya dengan sopan, dengan santun. Enak ya? Betul kata Axel. Apalagi hak kita sebagai warga masyarakat? Banyak tadi yang disampaikan di video. Ayo, apalagi? Ayo, Nak. Apalagi, Nak? Hak kita sebagai warga masyarakat? Ayo, tadi lingkungannya gimana? Iya, bagus. Ketika apa? Mendapatkan lingkungan yang bersih. Betul sekali. Mendapatkan lingkungan yang bersih. Benar sekali. Ya. Apalagi? Ya, boleh Axel. Mendapat perlindungan. Mendapat perlindungan, betul. Makanya di negara kita ini ada yang namanya polisi, ada tentara. Nah, itu biasanya kalau untuk keamanan, mungkin keamanan masyarakat itu biasanya polisi, ya Nek ya. Nah, makanya ada petugas keamanan di negara kita. Nah, di lingkungan kita juga mungkin nanti ada polseknya, ada polresnya, ya Nek ya. Oke, bagus. Axel, apa lagi? Siapa lagi yang lain? Ada lagi tambahan? Cukup? Ya, jadi tadi yang sudah disampaikan teman itu betul semuanya tentang kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat. Nah, ada lagi tadi disampaikan dalam video manfaat kita melaksanakan kewajiban sebagai masyarakat. Apa tadi manfaatnya ya? Apa manfaatnya kalau kita buang sampah pada tempatnya? Apa manfaatnya kalau kita memberikan tempat duduk untuk orang yang lebih tua atau orang yang sedang hamil? Nah, apa manfaatnya kita melaksanakan itu semua? Ya, bagaimana kehidupan kita? Ya, Axel, bagus. Lingkungan kita menjadi bersih. Lingkungan kita menjadi bersih, betul, pintar. Apalagi Iksan? Menjadi teratur. Hidup kita jadi teratur, betul sekali. Ada lagi, Zio? Kita tidak sering terjadi bencana. Iya, betul sekali. Tempat kita tidak terjadi bencana, ya, meminimalisir terjadinya bencana seperti banjir. Ya, nah, itu tadi beberapa manfaat yang disampaikan oleh temanku, betul sekali. Nah, baiklah, tadi kamu sudah memperhatikan video. Sekarang coba keluarkan dulu buku dan alat tulisnya, letakkan di atas meja. Oke, sebelum kita lanjutkan, Ibu mau tahu dulu apa itu kewajiban, apa yang dimaksud dengan kewajiban. Di pembelajaran sebelumnya juga sudah ada kita pelajari. Ayo, apa? Silakan. Siapa? Fea? Kewajiban adalah kegiatan yang harus kita lakukan. Kegiatan yang harus kita lakukan atau kita laksanakan. Betul sekali, ada tambahan, Zio. Hak adalah sesuatu yang harus Dulu, nah, masih kewajiban kan? Untuk kewajiban masih ada tambahan? Tidak? Oke, bagus. Oke, silakan. Hak apa lagi, Zio? Hak adalah sesuatu yang kita terima. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Ihsan? Hak adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Oke, betul juga. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita
dapatkan. Betul ya? Nah, sekarang perhatikan lagi ke layar Ibu. Nih, tadi yang disampaikan teman, kita ulas lagi tentang kewajiban. Jadi kewajiban adalah segala sesuatu yang harus atau wajib dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi harus bertanggung jawab dengan kewajiban yang kita lakukan. Misalnya kamu kewajibanmu membuang sampah pada tong sampah di lingkungan dekat rumahmu. Ya buangnya ke tong sampah, bukan ke dalam selokan. Ya, kalau kamu buang sampahnya ke selokan itu bukan dengan tanggung jawab namanya. Berarti nanti kamu bisa menimbulkan risiko yang besar, bisa terjadi banjir, selokannya tersumbat, ya. Jadi harus buang sampahnya ke dalam tong sampah. Nah, itu dia yang kewajiban, contohnya dengan rasa tanggung jawab. Berikutnya, nah ini contoh gambarnya. Gambarnya lagi ngapain nih? Membersihkan sungai, betul ya? Ini membersihkan sungai. Oke, berikutnya ini hak tadi, hak sudah disampaikan juga oleh Zio, betul tadi disampaikan Zio ya. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima atau yang harus kita dapatkan seperti kata Ihsan tadi, betul. Ini Ibu hanya ulang kembali karena di pembelajaran sebelumnya kita sudah juga belajar, ya. Kita ingat-ingat kembali. Nah, ini berikutnya. Ini contoh dari apa ini? Menjenguk teman yang sakit, angkat tangan. Jangan keroyokan. Ayo semangat nak, yang belum. Coba Tisha nak, ayo semangat Tisha. Menjenguk teman sakit itu hak atau kewajiban Tisha? Ayo, yang lain boleh bantu Axel. Hak menjenguk teman yang sakit masuk ke dalam hak? Tidak. Masuk ke mana? Menjenguk teman yang sakit. Kewajiban kita menjenguk teman yang sakit. Nah, yang mana haknya di gambar ini? Mana yang bagian dari hak kita? Orang sakit. Ya, bagaimana? Siapa yang bisa nyusun kalimatnya? Mana yang kalau yang kewajiban menjenguk teman yang sakit, misalnya. Kalau yang hak mendapat perhatian dari orang atau teman di sekitar kita, itu hak kita. Ya nak ya, tadi kita udah bertanya jawab tentang kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat. Ya nak ya, sekarang Ibu ada gambar. Ini ada kartunya dalam ukuran besar. Ya, ini kira-kira gambarnya lagi apa nih? Kegiatan apa? Yang tahu silahkan angkat tangan. Ayo, yang lainnya mana ini? Coba Rian, di mana Rian? Gambar apa ini Rian? Pintar. Ini gambar siskamling. Siskamling ini merupakan suatu kewajiban atau hak ini? Siapa yang bisa menyampaikan? Silahkan angkat tangan. Zio, kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, nanti ada pasangannya nak nih. Tuh, siskamling kewajiban sebagai warga masyarakat. Ya, nah sekarang coba perhatikan ke layar Ibu. Nih. Nah ini, jadi ini kartunya udah disajikan. Ini merupakan kegiatan siskamling. Ini kartu keterangannya. Siskamling merupakan kewajiban sebagai warga masyarakat. Ya, nanti ada lagi kartu berikutnya. Nah ini contohnya. Ini juga ada kartunya itu yang seperti itu. Tentang itu. Nah, ini dia gambarnya. Ya, ini gambarnya. Nanti juga ada kartu keterangannya. Dicocokkan. Itu penyocokannya ya, ya. Nah, sekarang dari gambar ini tadi, dia lagi ngapain nih? Lagi ngapain? Yang tahu silahkan angkat tangan. Yang tahu silahkan angkat tangan. Ya, Atika. Lagi berolahraga. Olahraganya di lingkungan yang bagaimana? Bagaimana lingkungan olahraganya? Ayo, Kisha. Bagus sekali. Lingkungannya bersih. Ya, itu merupakan bagian dari hak kita mendapatkan lingkungan yang bersih. Nah, nanti dari kartu-kartu ini akan Ibu kocok nanti. Nah, masing-masing kamu akan ada nanti yang dapat kartu bergambar atau kartu keterangan. Nah, nanti
nanti siapa yang dapat itu dicari mana pasangannya. Misalnya dapatnya tentang kegiatan kerja bakti. Nah, kerja bakti itu masuk ke kewajiban atau hak? Cari pasangannya. Bisa? Bisa? Oke, kalau bisa kita cobakan. Ya, sekarang ibu akan bagikan kartu bergambar dan kartu keterangannya. Nanti kamu cari pasangannya. Enak ya? Siap? Siap. Oke, kita kocok dulu kartunya. Ya, dapatnya beda-beda. Jangan kelihatan teman ya. Oke, semuanya udah kebagian kartu? Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang silakan berdiri dari bangkunya. Di depan mejanya masing-masing lah. Nah, di depan mejanya masing-masing, ditutup dulu. Oke, semuanya sudah dapat masing-masing satu kartu bergambar dan satu kartu keterangan. Ya, jadi sekarang silahkan nanti cari pasangannya. Ibu hitung dulu 1 sampai 3, buka dulu gambarnya biar dilihat oleh teman. Habis itu baru kalau ibu bilang mulai. Oke, 1, 2, 3 buka dulu gambarnya atau keterangannya. Ibu bilang mulai baru cari pasangannya. Ya. Oke, siap? Siap. Halo? Hai. Halo. Oke. 1, 2, 3 buka dulu. Perhatikan, sudah ketemu pasangannya. Mulai. Ya, lihatkan di depan. Tapi mulai semangat atau tangannya. Yang ulangi sekarang semuanya. Oke. Dan sekarang coba masing-masing pasangan jelaskan itu gambar kamu gambar apa. Ayo, coba dari Lean, gambar apa? Lihatkan ke teman. Ini adalah orang yang sedang minum air bersih. Minum air bersih. Itu termasuk apa? Zio. Hak sebagai warga masyarakat. Hak sebagai warga masyarakat. Lihatkan ke temannya. Nah, bagaimana betul ini? Minum air bersih itu hak sebagai warga masyarakat, betul? Betul. Betul atau tidak? Betul. Betul. Ya, berarti betul ini pasangannya. Dapat reward 1 dari Ibu. Lalu yang ini, coba Ihsan itu gambar apa? Ini orang yang sedang berolahraga di lingkungan yang bersih. Ini orang yang sedang berolahraga di lingkungan yang bersih. Gimana keterangannya itu betul, Anika? Hak sebagai warga masyarakat. Hak sebagai warga masyarakat. Ini betul itu pasangannya, kartu bergambar dan kartu keterangannya. Ya, betul, bagus. Oke, berikutnya itu gambar apa, Sel? Orang sedang melakukan siskambling. Orang sedang melaksanakan siskambling. Nah, bagaimana keterangannya? Mesya, mau bacakan? Kewajiban sebagai warga masyarakat. Bagaimana yang lainnya? Itu betul? Betul. Betul. Siskambling merupakan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, berarti tadi semua jawabannya betul ya. Nah, siapa tadi yang paling duluan mendapat pasangannya? Wah, semuanya apa duluan ini? Duluan semuanya. Berarti semuanya hebat-hebat ya. Berarti semuanya juara 1. Iya, itu hebat. Berarti semuanya juara 1 ini. Enggak. Nah, coba tadi dari yang Ibu lihat sepertinya yang sebelah sini tadi nomor 1-nya. Ya, Zio dan Rea. Iya, yang lain gimana? Ya atau tidak? Iya ya, ini yang nomor 1. Kelompok yang berdua itu bersamaan tadi. Berarti ada juara 1-nya dan juara 2-nya. Oke, nanti yang nomor 1 dulu nanti Ibu kasih bintangnya 5, yang kedua sama-sama Ibu kasih bintangnya 3. Ya nak ya? Semuanya bisa memahami tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat? Bisa, dan kartu-kartu tadi sudah bisa dipahami? Bisa? Nah, oke. Bagus, sekarang kembalikan dulu kartunya sama Ibu, lalu duduk lagi ke tempatnya. Ya. Silakan. Oke, tadi kita udah 1 kali melaksanakan permainan kartu ya. Bagaimana senang melakukan permainannya?
berbeda. Ya, seandainya ada nanti yang dapat kartu yang sama, nanti bilang sama ibu. Ya, oke, kita coba mainkan sekali lagi. Kita kartunya. Disimpan dulu di depannya, di depan dadanya. Disimpan dulu. Semuanya dapat kartu yang berbeda? Ya, berdiri lagi sekarang. Oke, jadi tadi kita sudah coba di dalam ruangan. Kalau di dalam ruangan tadi sepertinya kamu agak susah berlari mencari pasangannya. Ya, makanya sekarang kita coba di luar. Jadi nanti kamu cari juga pasangan seperti tadi. Berkumpulnya boleh di tengah, boleh di tepi. Pokoknya siapa yang duluan nanti ketemu pasangannya. Dimana kamu bisa dapatnya bertemunya. Atau supaya tidak di tengah semua, di tepi aja anak seperti ini. Tetap bikin lingkaran. Ya, tetap bikin lingkaran. Ya, jadi nanti kalau sudah ketemu dengan pasangannya, kamu tetap di dalam lingkaran ini. Misalnya Isa ketemu siapa, boleh di sini atau boleh sebelah sana atau boleh sebelah situ. Ya, nggak usah di tengah. Kalau tengah nanti semuanya beradu-radu. Dah, siap? Ya. Oke, ibu bagikannya, lihatkan dulu ke teman. Dah, semuanya udah dapat? Ya, sudah. Sudah? Ibu bilang 1, 2, 3, lihatkan dulu, taruh di depan dada. Ya, 1, 2, 3, letak di depan dadanya dulu. Perhatikan dulu, kira-kira pasangan kamu siapa? Udah tahu siapa kira-kira pasangannya? Udah. Berkumpulnya tetap ya, di tepi ya. 1, 2, 3, mulai. Ya, lihat dulu, taruh di depan dadanya. Oke, sebelah sini mungkin biar nampak ya Pak, sebelah sini satu. Lihatkan. Ya. Udah. Pegangnya baik-baik Ihsan. Oke, tadi semuanya hampir bersamaan ya. Siapa tadi di antara Rean sama Ihsan, siapa yang duluan tadi? Berarti ini tadi yang pertama, lalu yang kedua Ihsan dan Atika, yang ketiga Zio sama Keisha. Gak apa-apa, nah semuanya yang penting nanti betul pasangannya. Oke, silakan dari kelompok 1. Kelompok 1 itu gambar apa? Ya, bukan kelompok 1. Yang juara 1. Minum air bersih. Minum air bersih. Itu pasangannya apa? Rean? Minum air bersih hak sebagai warga masyarakat. Iya, hak sebagai warga masyarakat. Betul, bagaimana yang lainnya? Betul? Betul. Oke, betul. Lanjut berikutnya. Gambar apa itu Atika? Orang sedang melaksanakan kerja bakti. Keterangannya gimana? Kerja bakti kewajiban sebagai warga masyarakat. Ya, betul sekali. Bagaimana yang lain? Betul? Betul yang disebutkan teman? Betul. Oke, yang terakhir. Gambar apa itu Zio? Siskambling. Bagaimana keterangannya Tisha? Siskambling kewajiban sebagai warga masyarakat. Betul, kewajiban sebagai warga masyarakat Siskambling? Betul. Ya, betul. Yang lihatkan lagi ke teman. Berarti semua betul pasangannya? Betul. Berarti semuanya dapat reward. Yang pertama 5, yang kedua 4 rewardnya, dan yang ketiga 3 rewardnya. Tepuk tangan untuk anak-anak ibu semua yang hebat. Oke, kita kembali ke dalam kelasnya. Silakan kembali ke dalam kelas. Duduk. Jaga jaraknya. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah selesai melaksanakan kegiatan permainannya ya, memasangkan kartu bergambar dan kartu keterangan. Bagaimana tadi? Semangat? Kalau semangat dan senang, kita coba tepuk semangat dulu. Bisa tepuk semangat? Bisa. Coba tepuk semangat.
ini kelompok hebat. 1, 2, 3 ini kelompok pintar. Ya, berarti sebelah kiri ibu kelompok hebat, sebelah kanan kelompok pintar. Nah, sekarang coba duduknya berkelompok. Mejanya itu didapatkan, yang perempuan kursinya diangkat. Nah, diangkat ya. Oke, di depan yang perempuan. Nah, oke, silakan duduknya berkelompok. Bawa alat tulisnya di bawah. Biasanya kalau dipakai juga boleh. Dan nah, oke, sudah ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Kamu sudah duduk berkelompok. Perhatikan penjelasan ibu. Ya, perhatikan penjelasan ibu semua. Sekarang ibu bagikan LKPD-nya berkelompok. Dengarkan dulu. Ini untuk kelompok pintar. Ini untuk kelompok hebat. Ya, ini kelompok pintar, ini kelompok hebat. Ya, ini kelompok hebat, ini kelompok pintar. Nah, sekarang kelompok hebat dan kelompok pintar, dengarkan penjelasan dari ibu tentang pengerjaan LKPD. Ya, coba perhatikan LKPD-nya itu. Perhatikan LKPD-nya, nak. Nah, lihat halaman yang pertama itu. Yang pertama, berdoa sebelum belajar. Ya. Yang kedua, baca dan pahami petunjuk serta langkah kegiatan dengan cermat. Ya. Berikutnya yang ketiga, kegiatan dilakukan secara berkelompok. Nah, yang keempat, apabila ada hal-hal yang kurang dipahami, nanti anak-anak ibu dapat bertanya kepada ibu tentang LKPD. Ya. Oke, berikutnya itu yang bahasa Indonesia. Nah, nanti di situ ada tujuan pembelajarannya. Coba dengarkan ibu yang fokus lihat ke LKPD-nya. Nah, yang pertama, siswa dapat membuat daftar pertanyaan wawancara dengan benar. Jadi nanti kamu bisa membuat daftar pertanyaan wawancara dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menggali informasi melalui wawancara dengan sopan. Nanti berarti kamu melakukan wawancara. Nah, perhatikan langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah dalam mengerjakan LKPD. Yang pertama, amatilah kartu yang kamu pegang dari kartu yang kita pakai tadi untuk permainan. Nah, sekarang ibu bagikan kartunya dulu per kelompok. Sebentar ya. Ini untuk kelompok apa ini tadi? Kelompok pintar. Ini kelompok hebat. Gambarnya sama. Berarti ini kelompok ini. Yang satu lagi. Ini gambar untuk kelompok. Nah, udah? Masing-masing udah dapat ya? Untuk berkelompoknya udah dapat masing-masing 2 gambar. Coba dengarkan ibu dulu, nak. Nah, perhatikan ibu dulu ke depan. Nanti itu ya. Oke. Berikutnya, setelah kamu amati kartu yang kamu pegang itu masing-masing per kelompok, buatlah 4 pertanyaan berdasarkan kartu tersebut. Nah, kamu buat 4 pertanyaan. Ya. Nah, kalau yang ketiga, setelah daftar pertanyaan wawancara kamu selesai, lakukanlah wawancara kepada tokoh yang ada di sekolahmu. Jadi nanti kamu boleh berwawancara kepada guru, atau penjaga sekolah, atau kepala sekolah. Ya, siapa nanti yang akan kamu wawancarai. Oke, berikutnya yang keempat, lakukanlah wawancara dengan sikap dan cara yang benar. Dan yang kelima, catatlah hasil wawancara di kertas di LKPD itu. Berarti hasil wawancaranya langsung di LKPD. Yang keenam, setelah wawancara selesai, salinlah hasil wawancara ke dalam laporan wawancara, ke dalam LKPD ini tadi. Ya, apa hasil laporannya? Nah, nih. Tuh,
silahkan langsung dibuat di LKPD itu daftar pertanyaannya. Silahkan sekarang dibuat di LKPD itu daftar pertanyaannya. Ya, silahkan ditulis daftar pertanyaannya. Ini kita baru melakukan wawancara. Silakan didiskusikan dengan sebaik-baiknya ya. Diskusikan, lihat gambarnya ya. Lihat gambarnya apa pertanyaan kira-kira akan disampaikan. Bagaimana? Ada kesulitan nak? Bisa? Lihatkan pertanyaannya. Nah, di sini kita akan melakukan wawancara ya. Gimana nak? Bisa nak? Adakah kerja Buka juga bahan ajar boleh dilihat ya. Ya, udah nak. Kita tidak pertanyaannya apa lagi? Gak apa-apa, pakai salah satu aja baru udah nak. Oke. Oke, ini kelompok apa tadi? Kelompok hebat. Kelompok hebat dan selesai ya. Kelompok pintar bagaimana? Pertanyaannya? Sedikit lagi. Oke, sedikit lagi, satu lagi ya. Pak, boleh kita waktu sebentar Pak? Boleh. Kami ingin mewawancarai. Nah, saya silakan. Apakah lingkungan sekolah kita sudah bersih Pak? Sudah. Bagaimana cara membersihkan lingkungan sekolah Pak? Ya, tiap hari lah dibersihkan. Ada sampah yang terletak di apa kan, di tong sampah dibuang di tempat sampah. Terus disapu. Jadi, sudah sapu dikumpulkan sampahnya. Terus dimasukkan ke tempat sampah, langsung dibuang ke tempat sampah yang terakhirnya. Apakah di sekolah kita terdapat air bersih Pak? Oh, terdapat ada air tong. Bagaimana cara menjaga air tetap bersih Pak? Dia cuma dimasukkan ke dalam bak besar airnya, penampungan air lah. Karena sekali seminggu dibersihkan. Nah, itu aja udah bersih. Sekian dulu wawancaranya Pak. Terima kasih ya Pak atas infonya. Ya, boleh. Permisi Bu, Ya nak. waktu sebentar untuk diwawancarai Bu Iya, boleh. Tentang apa itu wawancaranya? tentang siskamling dan kerja bakti. Oh, itu ya. Boleh, silahkan duduk. Boleh sini, boleh juga, boleh sini. Oke, silahkan. Pertanyaannya Bu, apa Bu nama Ibu siapa? Oh, nama lengkap Ibu, Ibu Afrina Devita. Ibu Dan juga Ibu mengajar kelas berapa Bu? Ibu sekarang mengajar di kelas 2B. Boleh saya tanyakan pertanyaan-pertanyaannya Bu? Boleh, silahkan.
Apakah masyarakat di sekitar lingkungan sekolah sudah melaksanakan kegiatan Siskamling? Oh, sudah, Ibu lihat sudah. Bagaimana pelaksanaan kegiatan Siskamling di sekitar lingkungan sekolah? Kegiatannya rutin, itu sekali seminggu, biasanya tiap hari Jumat ya, setiap malam. Jadi warga-warga sini bergantian untuk melaksanakan kegiatan Siskamling. Apakah warga sekolah sudah melaksanakan kerja bakti sesuai protokol kesehatan? Sudah. Itu biasanya kalau kita kerja bakti, anak-anak tetap memakai masker, tetap menjaga jarak, dan setelah melakukan kerja bakti itu selalu mencuci tangan. Ya. Dan bagaimana pelaksanaan kerja bakti di lingkungan sekolah, Bu? Pelaksanaannya rutin itu setiap 1 kali dalam 2 minggu agar lingkungan tetap bersih, sekolah tetap bersih. Sekali 2 minggu ya. Terima kasih atas waktunya, Bu. Ya, sama-sama. Kami mohon izin pergi dulu. Oke, ya nak. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, oke, coba dengarkan Ibu dulu nah. Nah, tadi kamu sudah melakukan wawancara, ya. Nah, sekarang dari hasil wawancara kamu itu silakan buat laporannya di LKPD yang Ibu bagikan tadi di masing-masing kelompok. Jadi betul-betul kamu diskusikan jawaban dari narasumber kamu tadi yang memberikan informasi tadi. Betul-betul didiskusikan. Ya, nah silakan jawab dengan teliti dan sungguh-sungguh. Laporan itu dibuat dengan sungguh-sungguh. Ya, silakan mulai bekerja. Ya, betul-betul dibuat apa laporannya tadi. Dilengkapi seperti apa tadi narasumber kamu jelaskan. Ya, jelaskan apa tadi. Lengkap apa tadi jawaban dari narasumbernya ya. Udah selesai membuat laporannya, nak? Sudah. Oke, sekarang kita presentasikan. Ya, masing-masing kelompok harus mempresentasikan. Habis itu ditanggapi oleh kelompok lain. Ya, harus ditanggapi ya. Makanya harus diperhatikan teman yang tampil. Nah, sekarang siapa yang duluan? Kelompok pintar apa kelompok hebat yang akan menyampaikan laporannya? Pintar. Kelompok pintar, oke, silakan kelompok pintar dulu. Silakan boleh dari tempatnya masing-masing saja, menghadap ke teman yang lain. Jaga jarak ya nak, jaga jarak. Oke. Silakan baca salam, kamu sampaikan siapa narasumber kamu dan kamu membahas tentang apa tadi gambarnya. Ya, oke, silakan. Yang lain perhatikan. Udah, kelompok ini udah perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil laporan wawancara kelompok pintar. Nama narasumber kami Bu Afrina Devita. Jawaban dari Ibu sudah Dari pertanyaannya dulu nak, bacakan pertanyaannya dulu. Apakah masyarakat di sekitar lingkungan sekolah sudah melaksanakan kegiatan Siskamling? Oke, silakan Zio yang membacakan jawabannya. Di buku itu kan ada, di buku Zio ada kan? Oh, di situ boleh, silakan. Sudah. Ibu menjawab sudah. Setiap 1 minggu sekali. Oke,
Oke, bagus. Berikutnya. Bagaimana pelaksanaan kegiatan siskamling di sekitar lingkungan sekolah? Ibu menjawab, rutin sekali seminggu dengan prokes yang ketat. Lanjut. Apakah warga sekolah sudah melaksanakan kerja bakti sesuai protokol kesehatan? Sudah, dengan prokes yang ketat dan setelah kerja bakti akan mencuci tangan. Oke, bagus. Dan bagaimana pelaksanaan kerja bakti di lingkungan sekolah? Setiap sekali 2 minggu dengan prokes yang ketat. Oke. Kesimpulan dari kelompok pintar. Warga di sekitar sekolah sudah rutin melakukan siskamling setiap seminggu sekali dan kerja bakti setiap sekali 2 minggu. Bagus. Sudah. Kelompok dari kelompok apa tadi, Nah? Pintar. Kelompok pintar. Sudah laporannya? Sudah. Oke, bagus sekali kelompok pintar ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok pintar. Oke, silakan duduk, Nah. Kelompok pintar. Baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan duduk. Oke, tadi bagus sekali penampilan dari kelompok pintar. Ya, sekarang silakan kelompok lain menanggapi. Ayo, siapa yang mau menanggapi kelompok pintar dari penampilannya tadi? Ayo, tadi ada diperhatikan. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan. Kali ini saya akan menanggapi Laporan dari kelompok laporan dari pintar. pintar. Penampilannya sangat bagus dan saya mendapatkan kesimpulannya bahwa kegiatan siskamling sama gotong royong sudah dilakukan secara rutin. Dan sekian tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya. Ya, betul sekali tadi yang disampaikan oleh Rian kalau kesimpulannya kegiatan siskamling dan kerja bakti sudah dilaksanakan secara rutin dari hasil wawancara itu. Oke, sekarang kita persilakan kelompok hebat untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ayo, silakan kelompok hebat. Di situ aja ya, silakan baca salam terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga jaraknya dulu, jaga jaraknya. Nah, silakan baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan hasil laporan wawancara. Narasumber dari tim hebat adalah Pak Agus. Lihatnya ke teman. Soal pertama, apakah lingkungan sekolah kita sudah bersih, Pak? Sudah bersih? Sudah, karena lingkungan sekolah selalu dijaga dan dibersihkan. Bagaimana cara membersihkan lingkungan sekolah? Tiap hari dibersihkan, disapu, terus sampah-sampahnya dibawa ke tempat sampah saja. Apakah di sekolah kita terdapat air bersih? Ya, airnya berasal dari pom. Bagaimana cara menjaga air agar tetap bersih? Air dimasukkan ke dalam bak air yang besar dan setiap 1 kali seminggu dibersihkan. Dan dari hasil wawancara ini, saya kesimpulannya lingkungan sekolah selalu terjaga kebersihannya dan tersedia air bersihnya. Sudah, Nak? Silakan ditutup. Sekian. Wawancara dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok apa tadi tampilan? Kelompok hebat. Tepuk tangan untuk kelompok hebat. Ya, tadi udah tampil ya semua kelompok. Sekarang silakan menanggapi kelompok hebat. Siapa yang mau menanggapi penampilan kelompok hebat? Ya, oke, bagus. Rio, silakan. Silakan. Penampilan kelompok hebat. Percaya diri. harus lebih percaya diri dan harus kita yang melihat kita harus bagaimana menghargai ya. Oke, silakan. Bagaimana kesimpulan yang Zio dapat dari penampilan
bahwa di sekolah kita kebersihan air penting bagi semua warga di sekolah. Ya, oke. Kebersihan airnya sudah terjaga tadi? Sudah. Terus apa lagi? Lingkungannya bagaimana? Lingkungannya bersih. Bersih. Karena kenapa bisa bersih? Karena Ada kegiatan apa tadi? Ada kegiatan kerja bakti. Ada kegiatan kerja bakti. Oke. Ada lagi Zio? Sudah. Oke, terima kasih Zio. Silakan duduk. Bagus sekali ya tanggapan dari Zio. Bagaimana kelompok hebat? Betul tadi yang disampaikan Zio? Betul. Jadi Ibu tambahkan ya. Betul sekali yang disampaikan Zio tadi. Kalau dari hasil wawancara kelompok hebat itu disampaikan oleh Pak Agus tadi, kalau lingkungan sekolah kita ini sudah bersih karena dibersihkan secara rutin, ada kegiatan kerja baktinya, kebersihan airnya juga dijaga, ada tempat penampungan air, ya seperti itu dari kelompok hebat. Iya, tempat air itu juga dibersihkan secara rutin. Ya, oke, itu tadi hasil wawancara yang sudah kamu lakukan. Nah, bagaimana dari kegiatan wawancara ini ada pertanyaan dari anak-anak Ibu? Ada yang masih ragu? Tidak, sudah ada, tidak ada lagi yang ragu tentang laporan wawancaranya? Tidak. Oke, kalau tidak, sekarang anak Ibu masih ada nggak pelajaran yang belum kamu pahami? Masih ada materi yang belum dipahami. Sudah paham semuanya? Sudah. Kalau gitu coba kita simpulkan bersama-sama materi kita pada hari ini. Apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ya? Bisa ya? Bisa. Oke, tetap semangat. Semangat? Semangat. Oke, tetap semangat. Kita buat kesimpulannya. Nah, yuk kita simpulkan bersama-sama. Apa saja materi yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo, angkat tangan dulu, nggak boleh terlewatkan. Akses. Tentang hak dan kewajiban. Tentang hak dan kewajiban sebagai apa? Sebagai warga negara. Sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat. Jadi pertama, kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, apa saja kewajiban sebagai warga masyarakat tadi yang sudah kita pelajari? Silakan angkat tangan. Ayo, oke Iksan. Tidak boleh berjualan di trotoar. Menjaga ketertiban di tempat umum, mungkin itu ya perginya ya. Oke, bagus. Tidak boleh berjualan di tempat umum, betul. Itu bagian dari menjaga ketertiban di tempat umum. Ya, kewajiban kita. Pertama, menjaga ketertiban di tempat umum. Oke, apa lagi berikutnya? Apa lagi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini? Oke, Zio. Tolong menolong antar sesama warga masyarakat. Oke, betul. Tolong menolong sesama warga masyarakat. Apa lagi? Satu lagi. Oke, Tika. Iya, tidak boleh mencoret fasilitas umum. Betul.
sebagai warga masyarakat. Nah, apa aja hak kita sebagai warga masyarakat? Ayo, siapa lagi yang belum? Rian, mendapatkan apa? lingkungan yang bersih. Mendapatkan lingkungan yang bersih, betul sekali. Mendapatkan lingkungan yang bersih. Bu, Sebentar, sabar nak. Lingkungan bersih. Lagi yang kedua. Bu, Ayo, yang lain sekolah. Ayo, Kesha, apa Kesha? Mana Kesha? mendapatkan lingkungan yang aman. Mendapatkan lingkungan yang aman atau sama dengan mendapatkan perlindungan. Ya nak ya? Oke, betul sekali. Mendapatkan perlindungan. Oke. Nah, itu beberapa hak ya nak ya. Dan mungkin masih banyak lagi hak-hak yang lain. Nanti akan kita catat lebih lengkap di catatan kamu. Ya nak ya, di catatan PKN-nya nanti. Nah, selain kewajiban dan hak, apalagi yang sudah kita pelajari tadi? Silahkan katakan. Ayo. Ya, Axel. Tentang wawancara. Tentang wawancara. Betul sekali. Bagaimana kita berwawancara itu? Bagaimana bahasa yang harusnya kita gunakan? Ihsan. Bahasa yang sopan. Bahasa yang sopan, bahasa yang santun. Enak ya, kalau wawancara itu juga sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Jadi itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, masih ada yang mau anak ibu tanyakan? Masih ada yang ragu? Tidak. Tidak. Baiklah. Kalau tidak, kita akan melaksanakan evaluasi dengan aplikasi Kahoot nanti. Enak ya, sekarang silakan kembali ke tempatnya masing-masing, mejanya kembali dijarakkan. Kita akan evaluasi. Yuk. Ya, oke. Sekarang kita akan melaksanakan kegiatan evaluasi. Ya, nak ya, melalui aplikasi Kahoot. Ini pinnya udah ibu tampilkan di layar. Silakan masuk ke aplikasi Kahootnya itu. Silakan. Silakan masukkan pinnya, ya. Silakan masukkan pin. Oke, silakan masukkan pinnya. Ibu masih menunggu pemainnya nih. Ayo. Jaringannya udah oke semua? Belum ada yang masuk? Oke, Rian hebat, masuk. Ahmad Iksan juga udah masuk. Ya, namanya aja, ya, nama panggilan aja. Udah masuk apa? Ayo. Ya, yang udah masuk pakai spasi kan ya? Enggak Usah pakai spasi. Namanya masing-masing aja. Oke, Axel, Kesha, udah 4. Ayo, 2 lagi. Ayo nak. Jadi, yang lagi ya, waktunya. Atika masuk. Zio lagi yang belum. Udah pakai spasi Zio. Ayo. Ayo, satu lagi. Ayo Zio. Itu kok hilang?
jaringan. Gak apa-apa, nanti kita coba lagi ya. Yuk, semuanya dijaga. Turun lagi itu aja dong. Oke, jawabannya nih. Menikmati keindahan bawah laut. Ya, kita lanjut. Oke, bertukar dari muridnya jadi Keisha. Yuk, yang lainnya semangat ya. Kita lanjutkan. Soal yang keempat. Yuk, semangat. Jawaban yang betulnya yaitu A. Bagaimana cara meningkatkan kebersihan lingkungan sekolah? Ya, kita lihat siapa yang betul. Masih Keisha memimpin. Ayo, yang lainnya semangat. Soal terakhir ya, soal terakhir. Ayo, semangat. 3 orang lagi. Ayo. 1 orang lagi yang jawab salah. 5 yang betul. Oke, kita siap-siap. Siapa di posisi pertama ya? Wah, 3 dulu ya. 3 dulu. Siapa di posisi ketiga? Zio. Oke, bagus Zio. Yang kedua Rea. Dan yang pertama adalah Alhamdulillah sudah selesai kegiatan evaluasi kita. Bagaimana? Anak-anak ibu senang melakukan kegiatan evaluasi hari ini? Semangat. Senang? Semangat? Semangat. Siapkan dulu gadgetnya, fokus lagi ke ibu biar kita selesai lagi. Taruh gadgetnya lagi. Siapa yang Pak? Orang tuanya? Ya, oke. Jadi kita sudah selesai melaksanakan evaluasi. Yang sepertinya dari evaluasi tadi rata-rata anak ibu semuanya sudah di atas KKM. Ya, jadi mungkin nanti kita akan ada pengayaannya. Nah, pada materi pembelajaran hari ini ada yang masih belum dipahami? Tidak. Apakah anak ibu sudah bisa memahami semuanya? Sudah. Ada yang masih ragu-ragu tidak dengan materi hari ini? Terus bagaimana perasaannya selama pembelajaran pada hari ini? Ada senang? Senang? Oke, besok kita kembali lagi belajar. Ya. Oke, alhamdulillah karena anak ibu tadi semuanya nilainya bagus-bagus. Tadi dari bahan ajar yang ibu bagikan itu ada pengayaan. Coba buka bahan ajarnya tadi. Yang warna biru sampulnya, lihat di situ pengayaan. Nah, sekarang silakan coba anak ibu kerjakan pengayaan itu. Sekarang kamu kerjakan yang bagian pengayaan itu. Silakan dikerjakan sebentar. Bagian pengayaan. Ya, silakan dikerjakan. Jangan lupa buat namanya, enak ya. Oke, silakan dikerjakan pengayaannya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, ya. Kerjakan langsung aja jawab di situ. Nanti stop ya. Oke, alhamdulillah tadi kita sudah selesai mengerjakan pengayaannya. Nanti ibu periksa dulu hasil pengayaannya. Sekarang untuk tindak lanjut di rumah, nanti ini kamu kerjakan di rumah. Boleh didampingi oleh orang tuamu, ya. Kerjakan tugasnya ada di sini. Nanti ada bahan ajar, ada langsung juga nanti tindak lanjut atau PR di rumah. Enak ya? Bahan ajar untuk materi berikutnya, enak ya? Silakan langsung disimpan ke dalam tasnya. Oke, silakan disimpan. Kalau ada sampah di bawah meja atau kursinya, silakan diambil dulu.
pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Supaya anak ibu tetap semangat pada kegiatan pembelajaran di penutup kegiatan pelajaran kita pada hari ini, kita nyanyikan dulu lagu Kampung Nan Jawa Himanto. Mau? Semangat? Oke, bilang semangat dulu. Semangat. Oke, silakan berdiri. Kita nyanyi Kampung Nan Jawa Himanto. Nyanyikan ini sama-sama ya. Ya, ayo. Semuanya semangat. Keluarin dulu maskernya biar suaranya kedengaran. Oke. Yuk, nyanyi sama-sama. Ya. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, nanti perjalanan pulang kamu hati-hati, bagi yang berjalan kaki silakan pulangnya di sebelah kiri. Ya, jalannya ya. Kalau yang dijemput orang tua, tunggu orang tuanya dulu di gerbang. Jangan lupa dikerjakan tugas tindak lanjut yang ibu berikan tadi di rumah. Nah, besok kita akan lanjut ke pembelajaran berikutnya. Enak ya? Nah, untuk tetap semangat di ujung kegiatan ini kita tepuk PPK dulu. Ya, coba lagi berdiri yuk. Sekali lagi berdiri. Terakhir. Kita tepuk PPK. Enak? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Bagus. Sekali lagi ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Oke, bagus semuanya. Silakan duduk. Hebat anak-anak itu semua. Baiklah, untuk penutup kegiatan pembelajaran hari ini, yang nilai yang tertinggi tadi Axel. Ya, silakan Axel pimpin untuk berdoa pulang. Ya, nanti berdoa pulang langsung ke Borene ya, salam ya. Silakan Axel. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Bersyukur, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh masuk keluar dari Ziona. Boleh sana. Tetap pakai masker ya, jangan keluar ya.